dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. MHz FM Bintang Muara Radio, kanal informasi dan hiburan. Radionya bermani ilir kepahya. Come on. Sahabat inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Kamis, edisi kerja. Tanggal 15 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, vonis Teddy Cokro 17 tahun bui di kasus korupsi Asabri. Mahkamah Agung, memperberat vonis Teddy Cokro Saputro dari 14 tahun penjara menjadi 17 tahun penjara. Teddy Cokro Saputro terbukti korupsi di Asabri. Kasus bermula saat jaksa mengendus korupsi di Asabri. Lalu Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Cokro Saputro itu didudukkan di kursi pesakitan. Akhirnya, Teddy dihukum 12 tahun penjara oleh PN Jakpus. Teddy dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dalam kasus Asabri. Teddy dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 UU Tipikor. Dalam kasus ini, Teddy Cokro merupakan pemegang saham, pemilik, sekaligus pengurus, antara lain. 1. PT Hokindo Mediatama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 27 April tahun 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Yudianto Hadiutomo, SH. MKN. 2. Berubah nama menjadi PT Hokindo Property Investama berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 28 Juni tahun 2016, Akta Notaris Yudianto Hadiutomo, SH. MKN. 3. PT Rimo International Lestari terbuka berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 29 Mei tahun 2017. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi PT Jakarta menambah hukuman Teddy Cokro Saputro dari 12 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Teddy juga wajib mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar 20 miliar rupiah di kasus Asabri. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 18 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun,
demikian bunyi putusan PT Jakarta dengan Ketua Majelis Muhammad Lutfi dengan anggota Majelis Anton Saragih dan Margareta Yuli Setianingsih. PT Jakarta juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp20.832.107.126. Sejumlah aset juga dirampas negara, yaitu 1. 1 unit mobil BMW tahun 2018. 2. 1 unit mobil BMW tahun 2017. 3. Tanah di Sumbawa seluas 9.978 meter persegi. 4. Tanah di Tegalalalin, Gianyar, seluas 494 meter persegi. 5. Tanah di Tegalalalin, Gianyar, seluas 1.400 meter persegi. 6. Tanah dan rumah di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara seluas 573 meter persegi. Atas hal itu, Teddy tidak terima dan mengajukan kasasi. Jaksa juga melakukan langkah serupa. Perbaikan pidana dan denda. Pidana 17 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidiair 6 bulan kurungan. Uang pengganti konform Judex Fakti, demikian bunyi amar kasasi yang dilansir websitenya. Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Sedangkan panitera pengganti di perkara itu adalah Setia Sri Mariana. Pendengar, ex-legislator diduga dilecehkan politikus Nasdem, sang ibu merasa terhina. Ibunda anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 berinisial AFS, Siti Fatimah buka suara soal pelecehan verbal yang menimpa putrinya. Fatimah menyatakan tak terima dengan apa yang dilakukan oleh anggota DPR Nasdem, Sugeng Suparwoto. Bagaimanapun juga kami berdua sebagai orang tua dari Ami, kami merasa sangat tidak terima, anak kami diperlakukan seperti itu oleh saudara SS, Ketua Komisi 7 DPR RI, kata Fatimah di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Fatimah mengaku tersinggung dan terhina atas perlakuan yang dilakukan Sugeng terhadapnya. Karena itu, lanjutnya, hari ini dia bersama suaminya, Budi Arta datang dari Cilacap, Jawa Tengah ke Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait hal itu. Kenapa kami merasa tidak terima atas kejadian yang diperlakukan seperti ini? Pertama, perlakuan itu sangat memalukan keluarga kami. Yang kedua, kami sebagai orang tua merasa terhina atas perlakuan saudara SS pada anak kami, ujarnya. Mengapa kami jauh-jauh dari Cilacap? Kami support anak saya datang ke sini dan tadi disebutkan masih ada kemungkinan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan-keterangan yang lebih lanjut, sambungnya. Pada kesempatan yang sama juru bicara AFS, Levenia Nababan mengungkapkan alasannya baru mengadukan anggota DPR Nasdem, Sugeng soal dugaan pelecehan verbal ke Bareskrim Polri pada April 2023. Padahal, dugaan pelecehan terjadi pada Maret 2022 silam. Levenia mengaku, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui dalam internal partai dalam kasus tersebut. Di mana, AFS dan Sugeng memang berada pada satu partai yang sama yaitu Partai Nasdem. Itu ada beberapa segmen proses mekanisme-mekanisme dalam internal partai juga dan ada beberapa proses yang akhirnya Ibu Ami memutuskan untuk melaporkannya saat ini, ujar Levenia. Namun, setelah mengikuti mekanisme internal partai yang dilalui, Levenia mengatakan dugaan pelecehan itu tak kunjung diselesaikan. Sehingga, pihaknya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Jadi dari tenggang waktu itu bukan kosong saja begitu, tapi ada beberapa event-event dan mekanisme internal partai yang akhirnya tidak bisa diselesaikan secara internal, ucapnya. Lebih lanjut, Levenia mengatakan hal yang dilakukan Sugeng tak pantas dianggap bercandaan. Dia mengatakan menyerahkan kepada polisi apakah hal tersebut pantas dikatakan sebagai candaan atau tidak. Bercandakan setelah hal ini dilaporkan kemudian menjadi bercanda, tetapi menghormati proses hukum. Kita lihat nanti asesmen dari adanya bukti-bukti apakah benar itu ukurannya bercanda atau tidak, pungkas Levenia. Namun secara personal, saya sebagai perempuan itu hal-hal yang seperti ini tuh tidak bisa dijadikan bercandaan, mau bercanda secara verbal, fisik, maupun visual.
Saat ini tuh Indonesia butuh untuk membuka mata kalau misalnya hal-hal seperti ini tidak bisa dijadikan bercandaan, sambungnya. Pendengar, warga temukan mayat laki-laki terikat tali di Desa Bayah Barat Lebak. Penemuan mayat laki-laki dengan kondisi tangan dan kaki terikat di Bayah, Lebak, Banten. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di belakang salah satu villa di Desa Bayah Barat, Lebak, Banten. Jasad mayat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk dan terikat tali. Kapolsek Bayah Ibtu Samsuryanto mengatakan, mayat ditemukan pertama kali oleh seorang warga hari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jasadnya ditemukan di antara pohon di belakang villa. Mayat laki-laki. Belum diketahui identitasnya, kata Samsu dimintai keterangan. Samsu menjelaskan, korban diperkirakan berumur 35 tahun dengan tinggi 160 cm. Jasad korban diperkirakan sudah membusuk sekitar 5 hari lalu. Saat ditemukan, jasadnya memakai kaos oblong dan celana pendek berwarna hitam. Pada bagian wajah korban terlihat membusuk dan dipenuhi batung, tangan dan kakinya terikat tali tambang berwarna biru. Benar ditemukan terikat tali tapi kami belum bisa menjelaskan tali itu untuk apa atau dugaan korban meninggal itu karena apa, tuturnya. Kata Samsu, korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lokasi sudah kami garis polisi, selanjutnya kami penyelidikan dulu, pungkasnya. Pendengar, Johan Budi wanti-wanti Jampidum, khawatir RJ dijadikan jalan damai perkara. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Johan Budi mengaku khawatir soal penerapan restoratif justice, RJ. Kekhawatirannya itu lantaran RJ kerap dianggap sebagai jalan damai dari suatu kasus. Hal itu disampaikan Fadil saat rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 3 DPR bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana. Rapat membahas kinerja dan realisasi anggaran Jampidum Kejagung RI tahun 2022. Mengenai restoratif justice, saya beberapa kali sosialisasi undang-undang yang salah satunya berkaitan dengan RJ. Bahkan di dapil saya di Jawa Timur, saya mengajak juga kajarinya untuk mensosialisasikan RJ itu seperti apa sih. Karena saya takutnya, Pak Fadil, RJ itu bisa dianggap jalan untuk damai, bahayanya gitu, kata Johan Budi di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Johan Budi mengaku sempat mendapat informasi kasus korupsi yang dikabarkan ingin diterapkan restoratif justice. Meskipun, kata Johan, hal itu terkonfirmasi tidak betul setelah dirinya melakukan cross-check. Bahkan saya dapat info, yang akhirnya saya cek ternyata tidak benar, kasus korupsi itu juga mau di-RJ-kan, karena itu sosialisasi perlu, ungkap Johan. Johan mengajak agar para jaksa dapat melakukan sosialisasi terkait penerapan restoratif justice sesuai dengan kategori yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Johan mewanti-wanti agar tak ada pihak yang melihat restoratif justice sebagai sebuah jalan damai untuk semua perkara. Kemudian saya sebagian mengajak anak buah Pak Fadil untuk melakukan sosialisasi itu Pak dan siapa audiensnya. Banyak Pak ada yang kepala desa, juga mahasiswa, dan beberapa organisasi masyarakat, tutur dia. Ini yang soal RJ tadi Pak sehingga jangan ada kesan RJ itu adalah jalan untuk damai terhadap satu perkara. Padahal perkara itu semestinya tidak masuk kategori RJ sesuai dengan Peraturan JA Nomor 15 Tahun 2020, sambungnya. Mendengar hal itu, Jampidum Fadil menepis anggapan restoratif justice merupakan tempat bernegosiasi. Fadil menegaskan hal itu tidak pernah terjadi. Tentang ada kecurigaan ataupun pendapat sebagian bahwa RJ tempat hengki-pengki atau tempat bernegosiasi. Itu kami tepis tidak pernah ada, ungkap Fadil. Fadil menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima protes masyarakat terkait penyidikan kasus yang diberhentikan dengan restoratif justice. Hal itu, kata Fadil, menunjukkan respons positif masyarakat. Sampai saat ini belum ada protes masyarakat ataupun pra-peradilan yang diajukan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Itu menunjukkan sebetulnya ada respons positif dari masyarakat, tuturnya. Fadil menyampaikan bahwa pihaknya selalu mengontrol ribuan perkara. Untuk itu, Fadil menjamin keadilan restoratif sudah sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dari beberapa sampai bulan Juni terakhir kemarin, sudah menyentuh 2.929 perkara yang tidak lepas dari kontrol Jampidum setiap hari sehingga kami insya Allah bisa menjamin bahwa keadilan restoratif justice itu telah berjalan sesuai dengan Perja 15/2020 dan tidak dapat reaksi dari masyarakat berupa celahan atau pra-peradilan, kata dia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, dipakaikan jaket hijau, Sandiaga resmi jadi kader P3. Menparekraf Sandiaga Uno resmi dikukuhkan sebagai kader partai P3. Sandi pun diberikan kartu tanda anggota KTA hingga jaket P3. Pantauan Detikcom, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 di DPP P3, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pemberian KTA dan jaket itu diberikan langsung oleh Pit Ketum PPP Mardiono. Selain itu, turut mendampingi sejumlah petinggi partai P3. Sandiaga sebelumnya tiba sekitar pukul 16.11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi Awik hingga Wakil Ketua Umum DPP Partai P3 Amir Uskara. Selain itu, kedatangan Sandi juga disambut dengan rombongan marawis dan lantunan selawat. Sandi sendiri terlihat mengenakan pakaian setelan jas berwarna biru dongker dengan dasi hijau lengkap dengan peci hitam. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi Awik mengatakan Sandiaga tidak diberi jabatan strategis usai masuk P3. Awik mengatakan Sandi merupakan sosok tokoh yang nasional. Ya tentu Pak Sandi dengan ketokohannya dengan sekaliber beliau tokoh nasional, posisi strategis atau posisi terhormat kita siapkan. Yang jelas bukan 3 tempat, bukan ketua umum, sekjen, bendum, bukan di situ, kata Awik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Awik menuturkan Sandiaga berpeluang menduduki jabatan Waketum. Namun, Awik menyebut P3 akan memberikan posisi yang sesuai dengan Sandiaga. Ya salah satu opsi lah ya, jadi Waketum, toh di DPP kan banyak jabatan, katanya. Awik menyebut nantinya posisi Sandiaga akan disampaikan langsung oleh Pit Ketum P3 Muhammad Mardiono. Pendengar, Canda Mardiono beri Sandiaga tugas berat P3, tidak boleh gunakan SPJ. Mardiono memberikan sambutan saat peresmian Sandiaga jadi kader P3. Menparekraf Sandiaga Uno resmi menjadi kader partai P3. PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono mengatakan Sandi akan diberikan tugas berat. Minggu ini akan menggelar Rapimnas, dan di dalam Rapimnas itu di samping persiapan pemilu yang mulai dengan tahapan-tahapannya. Tapi juga akan membahas bergabungnya Pak Sandi jadi keluarga besar P3. Ini harus kita beri tugas berat, ujar Mardiono dalam paparannya di acara penyerahan KTA P3 kepada Sandiaga di DPP P3. Mardiono pun berseloroh Sandi tak memerlukan surat pertanggungjawaban, SPJ, dalam melaksanakan tugas beratnya. Hal itu akan berbeda dengan kader lain yang memerlukan SPJ. Khusus untuk Pak Sandi itu tugas yang berat itu nggak boleh menggunakan SPJ, kata dia. Kalau teman-teman yang lain sesekali masih ada SPJ. Tapi untuk tugas Pak Sandi supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti Pak Sandi nggak boleh pakai SPJ ya Pak, tambahnya. Sandiaga Uno sudah resmi dikukuhkan sebagai kader PPP. Sandi pun diberikan kartu tanda anggota hingga jaket P3. Sandiaga resmi menjadi kader P3 di DPP P3, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dengan pemberian KTA dan jaket langsung oleh Mardiono. Selain itu, turut mendampingi sejumlah petinggi partai P3. Sandiaga tiba sekitar pukul 16.11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Awik, hingga Waketum DPP P3 Amir Uskara. Sandi juga disambut dengan rombongan marawis dan lantunan selawat. Sandi sendiri terlihat mengenakan pakaian setelan jas berwarna biru dongker dengan dasi hijau lengkap dengan peci hitam.
Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Awik, mengatakan Sandiaga tidak diberi jabatan strategis usai masuk P3. Awik mengatakan Sandi merupakan sosok tokoh yang nasional. Ya tentu Pak Sandi dengan ketokohannya, dengan sekaliber beliau tokoh nasional, posisi strategis atau posisi terhormat kita siapkan. Yang jelas bukan 3 tempat, bukan ketua umum, sekjen, bendum, bukan di situ, kata Awik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pendengar, Sandiaga ngaku sudah lapor Jokowi sebelum gabung P3. Menparekraf Sandiaga Uno resmi menjadi kader partai P3. Sandi mengaku sebelum bergabung ke P3, dirinya telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ia sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, ujar Sandi usai diresmikan sebagai kader PPP di DPP P3, Jakarta Pusat. Selain itu, Sandi juga telah meminta izin kepada ibunya yang berusia 82 tahun. Dia juga telah meminta izin ke istrinya untuk bergabung ke P3. Tadi pagi sudah sungkem ke ibu saya izin mencium tangan beliau usianya 82 tahun, bahwa saya akan memulai langkah hari ini dan beliau menyampaikan bismillah, ungkap Sandi. Saya sudah juga ngobrol sama istri saya dan istri saya ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah P3, tambahnya. Sandi pun menyebut akan totalitas berjuang bersama P3. Dirinya juga akan berjuang untuk membuat Indonesia lebih maju. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama PPP. P3 ini tentunya setelah saya bersilaturahim sangat erat, juga mengusung sebuah semangat agar Indonesia itu ekonominya kuat, ekonominya tumbuh, kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Pit Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan koordinasi Sandi dengan Jokowi bukan dalam bentuk politik praktis. Namun koordinasi tersebut dalam konteks politik kenegaraan. Bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitannya dengan koordinasinya Pak Sandiaga, atau mungkin saya selaku ketua umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis, kata dia. Mardiono mengatakan koordinasi Sandiaga dengan Presiden dalam konteks sebagai menteri. Dan menegaskan hal itu adalah urusan politik kenegaraan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan adalah partai koalisi pemerintah, di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden. Jadi kalau kemudian Partai Persatuan Pembangunan atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi, itu adalah dalam konteks politik kenegaraan, ungkapnya. Resmi gabung P3. Sebelumnya, Sandi resmi dikukuhkan sebagai kader partai P3. Sandi pun diberikan kartu tanda anggota KTA hingga jaket P3. Pantauan Detik.com, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 di DPP P3, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pemberian KTA dan jaket itu diberikan langsung oleh Pit Ketum PPP Mardiono. Selain itu, turut mendampingi sejumlah petinggi partai P3. Sandiaga tiba sekitar pukul 16.11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP PPP Arwani Tomafi, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi Awik hingga Wakil Ketua Umum DPP Partai P3 Amir Uskara. Pendengar, tak mau koalisi dengan Demokrat masih berlaku? Ini kata politikus PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah menyatakan partainya tak ingin bekerja sama dengan Partai Demokrat, PD, sebelum muncul rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Lantas, apa kata politikus PDIP dengan kondisi sekarang? Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Balik DPR RI Muhammad Nurdin mengatakan dirinya akan berpedoman pada pernyataan Hasto yang sekarang. Ia tak ingin mengulas pernyataan di masa lalu. Berlaku sama siapa? Sekarang ngomongnya lain lagi kan? Ya sekaranglah yang baru, kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Nurdin menyebut yang dipermasalahkan bukan lantaran terbuka atau tidak untuk bekerja sama dengan Demokrat. Namun, kata dia, semua pihak ingin menghadirkan suasana tentram dan damai jelang pemilu 2024. Bukan, kita ini kan maunya pemilu ini aman, tentram, tidak ada lagi. Bahwa kontestasi itu ada yang menang, yang kalah, itu kan urusan nanti. Tapi, tidak jadi kayaknya ribut saja. Kayaknya, gitu kan. Mungkin ini untuk menenangkan semualah, ujar Nurdin.
Menurut Nurdin, politik itu dinamis dan berkembang. PDIP ingin fokus ke tujuan yang akan datang. Jadi ya namanya politik kan, berkembang. Sudah yang sekarang saja, yang ke depan, imbuhnya. PDIP sebelumnya sempat berbicara soal peluang kerjasama dengan partai lain menuju Pilpres 2024. PDIP memberi sinyal ogah bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto di sela Rakernas 2 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis 23 Juni. Hasto awalnya merespons pertemuan Nasdem dan PKS yang berlangsung Rabu 22 Juni. Ya, itu bagus sekali ada partai yang secara dini membangun koalisi antara Nasdem dengan PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi Nasdem dan PKS tersebut. Tetapi, bagi PDIP, keyakinan yang kami tempuh adalah turun ke bawah ke desa menyerap aspirasi masyarakat desa membantu memulihkan dari dampak pandemi COVID-19, kata Hasto. Hasto lantas ditanya bagaimana peluang koalisi PDIP dengan PKS. Hasto tegas menolak. Ya kalau dengan PKS tidak, ujarnya. Setelah itu, Hasto juga ditanya terkait peluang koalisi dengan Partai Demokrat. Hasto menyebut tidak mudah bekerja sama dengan Partai Demokrat. Ya, koalisi ini harus melihat emosional bonding pendukung PDIP. Begitu. Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu, katanya. Hasto mengatakan PDIP mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut PDIP mengajak Demokrat bekerja sama dengan kerendahan hati. Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerjasama dengan Demokrat, ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Rencana pertemuan Puan dan AHY juga diungkapkan oleh Hasto. Hasto mengatakan silaturahmi yang dilakukan Puan ini akan tetap menghormati etika politik. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik, ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 10 Juni. Hasto mengatakan partainya menghormati partai yang telah membentuk koalisi. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif. Jadi partai yang sudah bergandengan tangan, yang sudah membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting, ucap Hasto. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, itu merupakan hal yang positif, imbuhnya. Pendengar, Perkumpulan Warga Surati KPU, klaim temukan 52 juta data aneh di DPS, Konferensi Pers Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu. Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil mengklaim menemukan 52 juta data aneh dalam daftar pemilih sementara DPS Pemilu 2024. Mereka mengaku sudah mengirim surat ke KPU untuk minta penjelasan dan klarifikasi dari data tersebut. Dari data yang ada kemudian kita buka kita temukan data semacam ini, jadi hasilnya kita menemukan data 52.048.328 data aneh. Ujar juru bicara Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat. Kami sudah menyampaikan surat klarifikasi penjelasan ke KPU tadi pagi dan suratnya sudah diterima, tambahnya. Dendi mengatakan data tersebut didapatkan dari DPS yang dikeluarkan oleh KPU ke partai politik parpol. Data tersebut merupakan soft copy dari seluruh DPS dengan format CSV, separated value. Jadi beberapa waktu lalu KPU sudah mengeluarkan daftar pemilih sementara dan dikirim ke parpol dan kemudian data sementara tersebut kita buka, daftarnya kita buka, kata dia.
Dendi mengatakan kejanggalan tersebut seperti hanya mencantumkan ID KPU, nama, jenis kelamin, usia, alamat, TPS, hingga desa. Sedangkan nomor induk kependudukan NIK hingga tanggal lahir tidak dicantumkan. Tidak memuat NIK nggak ada, kemudian tanggal lahir tidak ada, kecamatan tidak ada, kabupaten tidak ada, provinsi tidak ada, ucapnya. Selain itu, ditemukan juga ada nomor kartu keluarga, KK hingga TPS yang sama. Sehingga, katanya, ada sekitar 25% data yang tidak valid. Kemudian, KK double, ada nama RT, RW kemudian TPS-nya sama itu sekitar 2 juta sekian data yang kami terima, sehingga data keseluruhan itu ada 52 juta sekian yang tidak valid, atau sekitar 25%, sebutnya. KPU sebaiknya membuka data lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan publik. Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil berharap KPU mau membuka data DPS secara transparan sehingga semua pihak dapat ikut mengawal sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil, sambungnya. Pendengar, Open Legal Policy, istilah penting jelang putusan MK soal sistem pemilu. Besok, Mahkamah Konstitusi, MK, bakal memutuskan gugatan terhadap sistem pemilu. Apakah nantinya orang bakal mencoblos nama caleg seperti pemilu sebelumnya, atau bakal mencoblos gambar partai tanpa bisa memilih calegnya? Ada istilah penting yang perlu Anda ketahui sembari menunggu putusan MK besok. Istilah penting itu adalah Open Legal Policy. Istilah ini sering disebut-sebut orang dalam diskursus MK menyikapi gugatan terhadap undang-undang pemilu. Apa itu Open Legal Policy? Dulu, MK menyebut urusan UU Pemilu termasuk kategori Open Legal Policy. Urusan UU Pemilu tidak diatur secara detail oleh konstitusi, norma hukum tertinggi yang menjadi domain hakim MK. Hal ini disampaikan MK lewat laman Facebook resminya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada 12 Desember 2020, atau hampir 3 tahun lalu. Begini penjelasan MK soal Open Legal Policy. Open Legal Policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, UU. Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh UU. Demikian kata MK dalam unggahan Facebook 12 Desember 2020, diakses Detikcom pada Rabu kemarin. Bila suatu urusan merupakan Open Legal Policy, maka urusan tersebut tidak menjadi urusan MK melainkan urusan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. MK, saat itu, menjadikan UU mengenai pemilu sebagai contoh Open Legal Policy. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang dipertimbangkan sebagai aturan dengan pilihan kebijakan terbuka adalah UU terkait pemilihan umum, kata MK, menjadikan UU Pemilu sebagai contoh Open Legal Policy. Jadi, Open Legal Policy adalah pilihan kebijakan terbuka bagi pembuat undang-undang, bukan MK. Argumen bahwa suatu perkara merupakan Open Legal Policy juga sering muncul ketika orang membahas soal gugatan terhadap sistem proporsional terbuka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang bakal diputus besok, entah dikabulkan, ditolak, atau bagaimana jadinya besok. Dalam berita Detikcom, 12 Januari lalu, ahli hukum tata negara Refli Harun menyebut sistem pemilu tidak diatur dalam konstitusi. Itu adalah urusan pembentuk undang-undang, bukan urusan Mahkamah Konstitusi, MK. Jadi biarkan pembentuk undang-undang yang menentukannya. Bagi saya yang selama ini bergerak di bidang hukum tata negara, UD kita tidak mengatur sistem pemilu, kata Refli saat itu. Dalam berita Detikcom 27 Juli 2022 soal gugatan presidensial threshold di MK, Hakim MK Arief Hidayat meminta PKS yang memohon gugatan untuk membayangkan gugatan yang bisa muncul selanjutnya bila gugatan PKS dikabulkan. PKS saat itu memohon agar presidensial threshold diubah dari 20% menjadi 7 hingga 9%. Menurut Hakim MK Arief Hidayat, urusan presidensial threshold adalah urusan Open Legal Policy, bukan urusan MK. Kenapa angka yang Open Legal Policy itu harus mahkamah menentukan?
Ini sebetulnya lebih tepat ke Legislative Review, kata Arif yang tertuang dalam risalah sidang MK yang dikutip dari website MK, 27 Juli 2022. Denny Indrayana yang belakangan heboh soal putusan MK mengenai gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pemilu, juga menggunakan istilah open legal policy. Ini disampaikannya lewat keterangan tertulis pada 30 Mei lalu. Karena soal pilihan sistem pemilu legislatif bukan wewenang proses adjudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen, open legal policy. Supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi, kata Denny saat itu. Yang lebih baru, ada mantan penggawa KPU yakni Hadar Nafis Gumai sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menggunakan istilah open legal policy. Menurutnya, sistem proporsional terbuka, pileg nyoblos caleg, atau sistem proporsional tertutup, pileg nyoblos partai, adalah open legal policy. Jadi sudah seharusnya MK mengambil sikap konsisten terhadap berbagai aspek serupa dalam beberapa pengujian lain, sebagai satu kewenangan pembuat UU, open legal policy, kata Hadar kepada wartawan, Rabu 14 Juni tadi. Pendengar, Pemprov DKI ungkap alasan buat rute Transjakarta ke Bandara Suta. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI mengungkapkan alasan dibuatnya rute Transjakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu lantaran adanya kekosongan layanan di segmen tertentu. Ada kekosongan di segmen tertentu, untuk segmen penumpang yang akan melanjutkan dengan penerbangan udara, itu sudah dilayani oleh kereta bandara dan juga dilayani oleh bus-bus yang sekarang layani reguler Jabodetabek Airport Auto Connection, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kepada wartawan. Syafrin mengatakan sebetulnya sudah ada layanan bus atau kereta untuk masyarakat ke bandara. Namun, dia menyebut untuk pegawai, layanan itu belum ada. Itu yang melayani contohnya yang dari Gambir, yang dari Rawamangun, dari PGC, Depok, kawasan Bekasi ataupun Bogor lainnya. Itu sudah ada pelayanan di sana, segmen untuk pekerja misalnya belum ada yang mengisi layanan itu. Maka Transjakarta akan mengisi kekosongan layanan di segmen itu, ungkap dia. Syafrin menuturkan kekosongan segmen itu terlihat pada saat kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan PJ Gubernur DKI ke Bandara Soekarno-Hatta. Perlu dipahami bahwa hasil kunjungan Pak Menteri dan juga Pak Gubernur ke Bandara Suta terlihat bahwa di sana ada kekosongan layanan di segmen tertentu, katanya. Lebih lanjut, Syafrin mengatakan layanan Transjakarta ke bandara akan ditempuh maksimal 90 menit. Dia menyebut penetapan waktu tempuh pada saat uji coba. Itu yang akan ditetapkan saat uji coba nanti, karena mereka Transjakarta tentu harus bisa memenuhi pelayanan minimum yang sudah ada, paparnya. Maksimum 90 menit dengan tingkat kepadatan yang ada sekarang, imbuh dia. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba rute bus Transjakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Uji coba akan dilakukan sebanyak 15 unit bus Transjakarta. Uji coba 15 unit. Tahap awal akan dioperasionalkan dari Terminal Kalideres ke bandara, ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kepada wartawan. Syafrin berharap uji coba dapat dilakukan awal Juli tahun 2023. Syafrin menyebut rute layanan Transjakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta masih menunggu izin dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ. Saat ini sedang dilaksanakan pemenuhan administrasi, di mana karena Transjakarta akan melayani ke bandara yang di luar Jakarta, maka izin dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek BPTJ katanya. Namun demikian, sebelum dioperasionalkan penuh, ini akan dilakukan uji coba. Kami harapkan uji coba bisa dilakukan paling lambat minggu pertama Juli, sambungnya. Pendengar, Pemkab Sampang pasang lagi baliho baca pres Ganjar usai dicabut Pol PP. Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, memasang lagi baliho bakal calon presiden, baca pres Ganjar Pranowo setelah sempat diturunkan paksa oleh petugas Satuan Polisi PP. Satpol PP sebelumnya menurunkan baliho tersebut karena tidak berizin dan tidak membayar pajak reklame. Itu dipasang lagi karena sudah membayar pajak reklame.
kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Majid Syamroni dalam keterangan persnya di Sampang. Sebelumnya, baliho bertuliskan, Ganjar Pranowo calon Presiden RI 2024 penerus Pak Jokowi, yang berisi gambar politikus PDIP itu diturunkan paksa petugas Satpol PP Sampang. Penurunan baliho ini berdasarkan surat yang disampaikan DPM PTSP hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Kabupaten Sampang ke Satpol PP. Isinya menyebut baliho Ganjar Pranowo yang terpajang pada sejumlah titik di kota Sampang itu tidak berizin dan tidak membayar pajak reklame sehingga harus ditertibkan. Akhirnya, pada Senin kemarin petugas Satpol PP Sampang langsung menurunkan paksa baliho tersebut, termasuk sejumlah spanduk tokoh politik lain yang juga tidak berizin dan banyak terpajang di pinggir jalan umum. Baliho baca pres Ganjar Pranowo yang sempat diturunkan paksa karena tidak berizin dan kini dipasang lagi setelah membayar pajak reklame. Namun, pada Rabu, baliho bergambar Ganjar Pranowo itu kembali terpasang di tempat semula, seperti di Jalan Pahlawan atau sebelah utara Monumen Kota Sampang dan sejumlah lokasi lain di kota itu. Menurut Majid Syamroni, meski penanggung jawab baliho itu telah membayar pajak, akan tetapi hingga kini baliho tersebut belum berizin. Hingga ini kami dari pihak DPM PTSP belum mengetahui pihak yang memasang reklame bertuliskan Ganjar Pranowo calon Presiden RI 2024 tersebut sebab pengurusan izin pemasangan reklame atau baliho itu kepada kami, kalau pembayaran pajak kepada Badan Pengelola Keuangan, katanya. Ia menjelaskan pembayaran pajak reklame memang merupakan salah satu syarat dalam mengurus perizinan. Selain foto reklame dan persyaratan lain, pemasang tetap harus mengurus surat izin. Oleh karena itu, kami berharap pihak-pihak yang memasang reklame itu untuk mengurus izin juga, tidak hanya membayar pajak karena ini menyangkut tertib administrasi dan kenyamanan. Jika tidak ikuti aturan, kami akan tegur hingga pencopotan reklame, kata Majid. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.